Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi semuanya. Ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, ada yang sakit nggak hari ini? Tidak ada yang alfa? Ada yang izin? Oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita baca Fatihah sama-sama, kemudian sholawat Ibrahimiyah, kemudian ayat kursi, doa dilapangkan segala urusan dan doa mau belajar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm la
وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Ya, tadi kita sama-sama sudah membaca Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah jalan yang lurus. Bukan hanya jalan yang lurus tetapi juga jalan yang Allah beri nikmat kepada kita, bukan jalan-jalan yang Allah murkai. Kita juga membaca salawat, ya semoga dengan bacaan salawat kita mendapatkan syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi. Oke, kita juga tadi sudah ya membaca ayat kursi. Dengan adanya ayat kursi kita memohon kepada Allah ya perlindungan dari orang-orang yang tidak senang kepada kita, dari orang-orang yang tidak suka terhadap kita, dari orang-orang yang benci kita atau berniat menzalimi diri kita. Ya, kita juga sudah membaca doa digampangkan segala urusannya. Ya, urusan kita semoga digampangkan dan doa mau belajar sama-sama. Ya, semoga apa yang kita harapkan dengan doa-doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu. Ya, amin Allahumma. Oke, lanjutnya Bapak akan absen. Ya, silakan seperti biasa yang merasa namanya kepanggil silakan mengangkat tangan atau bilang hadir. Abil, Samuel, Adria, Bayu, Claudia, Dewi, Erlangga, Fahmi, Gali, Cina, Helmi, Iis, Iqbal, Isabella, Cihan, Juliana, Mesaro, Marfian, Maura, Faki, Farhan, Yakub, Adit, Azam, Ahri, Fatan, Panji, Ilham, Mutiara, Naila, Afifah, Farja, Nurul, Olivia, Oria, Matrunada, Rahmat, Reni, Safira, Sela, Siti Jurmia,
Siti Nurrahma, Si Atini, Sujadi, Wiranti. Oke, kemarin kita membahas tentang syu'abul iman. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya iman itu bukan hanya diucapkan dengan lisan, bukan hanya diyakini dengan hati, tetapi ada bukti tindakan kita yang nyata dengan tindakan kita hari-hari. Nanti yang akan kita bahas mengenai tindakan apa dan ucapan apa yang berhubungan dengan keimanan. Oke, tapi sebelumnya minggu kemarin Bapak sudah menugaskan untuk kalian mencari quotes yang ada di dalam syu'abul iman. Di antaranya ada ikhlas, ada zuhud, kemudian ada takut kepada Allah, ada mengharap Allah, kemudian ada tawakal, ada menutup aib orang lain, menjaga lisan, menepati janji, kemudian apa lagi? Ada malu, kemudian ada bersyukur atas nikmat. Oke, nanti silakan perwakilan dari masing-masing yang sudah ditugaskan maju ke depan, bacakan quotes-nya. Oke, Bapak panggil. Oke, perwakilan dari quotes menutup aib orang lain silakan ke depan. Satu orang saja. Oke, silakan bacakan di tengah dengan suara yang lantang atau yang jelas. Oke, di situ langsung baca quotes-nya. Kertasnya mana? Oke. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Oke, itu quotes-nya yang pertama tentang menutup. Oke, mana tepuk tangannya? Oke, yang selanjutnya. Oke, silakan. Makasih. Yang selanjutnya adalah menjaga kehormatan. Oke, perwakilannya silakan. Siapa? Barang siapa menjaga kehormatan, maka Allah akan menjaganya di dunia dan akhirat. Oke, tepuk tangannya mana? Oke, selanjutnya zuhud. Zuhud bukan berarti kamu tidak boleh memiliki sesuatu, melainkan tidak ada sesuatu pun yang boleh memilikimu. Oke, tepuk tangannya mana? Sudah menjaga kehormatan, sudah menutup aib, sudah. Sekarang takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ketahuilah bahwa takut kepada Allah bukan berarti lari, melainkan mendekat dengan penuh ketaatan dan harap ampunan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya tawakal. Semua keberhasilan terbaikmu datang setelah kekecewaan. Misalnya yang kamu hadapi dengan sabar dan tawakal. Oke, tawakal sudah. Zuhud sekarang, silakan maju. Zuhud siapa perwakilannya? Oh, sudah. Berarti bersyukur atas nikmat. Oke. Oke, selanjutnya tentang memelihara lisan atau menjaga lisan, silakan maju ke depan. Jangan biarkan emosi menguasai lisanmu, karena kata-kata yang diucapkan lewat emosi akan membawa penyesalan. Oke, menjaga lisan sudah. Selanjutnya adalah mengharap kepada Allah. Mengharap kepada Allah, silakan perwakilannya. Harapan adalah sayap yang membuat kita harus melangkah, bahkan di tengah perjalanan harapan tidak hanya untuk dia. Oke, kasih. Selanjutnya
Yang belum ya ikhlas. Ya, ikhlas. Itu bukan tentang nyawa lisan yang kau berikan, tapi seberapa tulusnya tuh. Oke, tangannya mana? Selanjutnya adalah memenuhi janji. Percayaan lahir dari janji yang ditepati dan hancur oleh janji yang dipari. Oke, terima kasih. Sudah perwakilannya semua? Ada yang belum? Belum. Apa? Malu. Oke, malu silakan. Ya. Malu sesaat lebih baik daripada menyesal selamanya. Oke. Sudah semuanya perwakilannya membaca di depan masing-masing judul yang sudah diberikan tugas minggu kemarin. Sudah? Oke, nanti kata-kata itu bersama teman-teman sekelompoknya nanti silakan ditempel ya ke kertas manila atau kertas ya stora atau apa yang sudah tersedia, silakan nanti ditulis ya. Ya, kata-katanya apa? Di situ quotes Ma'abul Iman 10 TOI 1. Jangan lupa setelah kata-kata itu kalau kamu dalam kurung nama kamu sendiri. Ya, ditulis nama kamu sendirinya ditulis. Ya, ketika nempelin di kertas itu nama kamu sendiri ditulis. Jangan lupa ditulis namanya biar Bapak tahu. Ya, itu nanti sebagai nilai juga. Ya, sudah paham sampai di sini? Nah, oke, kita selanjutnya akan membahas tentang bab 3. Ya, tadi sudah dijelaskan pada Bapak tadi tentang ya realita keimanan ya yang diterapkan oleh orang-orang yang beriman ya, baik itu lisannya entah itu perbuatannya ya. Nanti Bapak akan tayangkan videonya ya, silakan dicermati dengan seksama ya sebenarnya apa yang harus kita pelajari dari video itu dan apa yang harus kita hindari dari video tersebut juga. Ya, ini merupakan suatu pelajaran bagi kita harus seperti apa kita ya hidup dalam kehidupan bermasyarakat ya seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ya, silakan nanti disaksikan videonya. Hari ini kita dalam baik secara masuk dan mengenal diri kamu. Ya Allah, dan semoga kita dapat berteman baik. Guys, dikirain surga, ternyata cocok. Satu, cocok. Orang ini sudah di sana ya. Ini ulangan harian ketiga kali ini diraih oleh Randy dengan skor 1. Woi, sombong banget lo, kita juga nyaut. Lo ini, sorry, makanya boleh ke bawah. Ini akibatnya kalau lo berani ngeposisi gue di kelas.
Cuma ini slow motion ibu ya. Kenapa tuh? Ya enggak. Enggak kan cukup lagi. Pakai lengkap ya guys. Kayaknya sibuk. Lagi karena gue mengapain orang rajin. Silakan kerja orang tua lo. Kalau lo bener rajin. Ya Allah, ini salah apa? Kenapa dengan asam sekarang malah ganggu ini? Gue cuma mau bilang, gue sebenarnya aja. Tapi biasanya cuma sebentar doang. Aku dulu emangnya itu mau teman sama orang baik saya lagi dia suruh sama semua orang baik lo ya mulai dia mulai halo Pak kenapa apa nih nggak semangat gitu Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk ujian hari pertama? Baik, silakan kerjakan ujian dengan teliti dan benar. Ini Pak. Randy, kenapa setiap kali kamu sering berdiri di toilet? Randy harus paling dia ke toilet mau ngecek tuh. Bener bu, ada siapa? Kayaknya Randy kan kamar mandinya. Randy dia bohong. Ibu lihat saya dong makan di sini. Ibu, ini udah bicara soal. Lalu udah bu. Ini lagi kita pelosok, di bawah kita. Ya Allah, kenapa ada yang tega? Ada nih. Gue mau ngomong sesuatu. Ngomong aja sih. Ya tuh bener. Gue sama satu. Jujur sama gue. Dia udah tahu kalau semua itu dibawa polisi lagi. Lo kasih ke lo. Lo sebelum deh. Gue tuh dia beli gitu ya. Gue diem terus gue beli gue beli ini. Iya gue nggak tahu kenapa. Lagi juga waktu itu cukup bertekan masuk di toilet. Lagian siapa gue yang jadi sama dia. Orang saya kali mana aja gue taruh ya. Jelas. Dia maksa sama dia. Dia tuh saya pergi di toilet. Dia punya trauma dia punya suara. Udah gitu pakai gue sendiri. Dari lututnya santai di. Kan kalau gitu. Tapi gue bawa dia nggak bohong asli. Jadi gue tahu itu orangnya. Dia pernah diberi satu dia asli. Sama maksa kita jauh dia. Dia lo tahu kalau dia langsung dia balik. Dia pulang sekolah. Dia masih selalu siap sama tujuannya. Dan hal itu dan bisa membuat saya punya suara. Makanya
Silakan di atas meja saya sudah. Randy, selamat ya. Lo keren bisa dapat yang penting di sini. Asik, rasa di gua hebat kok. Kok Nata malah keluar sama si Tiri itu sih? Udah tahu tuh. Kok mereka malah keluar sih? Dari kurang selama subuh, masa dari kita. Awas aja udah. Tapi sebenarnya gue sih udah dikasih oleh Pak. Iya Pak, dan saya usahakan. Kalau aja kayak gini, padahal gue udah susah biasa gue. Tapi tetap aja dibilang sama Bapak. Padahal Bapak juga pernah ngelakuin sama gue. Jangan. Lo, kenapa Nas? Biasa, bokap. Bapak lu gak kenapa? Gak tahu kan yang lain kali kita dulu. Cuma gara-gara gue belum bisa dapat posisi prioritas. Kayaknya ini yang lalu punya kayak gitu. Ini bukan adil Nas. Gila cuma kamu. Tapi kalian merasa gak sih? Kan selama ini Nata selalu dapat posisi pertama di kelas. Tapi semenjak anak cukup itu posisi sekolah kita, posisi Nasa jadi direbutkan. Nah, dengar tuh katanya cinta. Simpulannya, tindakan mencuri datang, posisinya saja rebut, dan itu dengan semua orang berantem. Nah, berarti masalah lo itu dimulai dengan itu. Dan kenapa sekarang lo malah kelihatannya dekat sama dia? Gue gak dekat sama dia, cuma gak sebesar aja. Nah, sebesar gimana sih Mas? Kan kamu udah lebih dia. Iya, dia gak bahas, gak salah sama dia. Lagian, dia juga kan salah-salah di sini. Ya enggak, intinya sekarang gue harus apa? Gue capek dilakukan sama bokap gue. Caranya, gue kudu lihat handphone. Lagi cukup pagi juga Mas. Lagi ngangkut. Boleh lihat? Sorry. Sorry ya jangan. Sakit. Aduh, sorry, lagi nggak jalan. Aduh, maaf, bisa aja. Iya, ya Allah, kenapa sekarang rasanya jahat sesama Randy? Padahal baru kemarin rasa baik sama Randy. Dulu aja, cuma curi dua. Aduh, teman-teman. Makasih, Tok. Ini ada surat dari Nasa. Makasih. Dan ini gue bener ya, sebenarnya gue terpaksa karena di suatu gue ada sesuatu yang gue ngomongin sebenarnya. Sebelum gue ya di belakang Mas Depan. Itu pasti cuma di belakang saya doang ya, Kak. Enggak, Randy yakin, Nasa pasti tulus sesama Randy. Nah itu bu, Nasa cuma ngomong. Ren,
Dari apa lo? Dari kacamata lo. Lu mau kacamata lo. Cari aja sendiri. Kita punya dua pilihan buat lo. Mau punya sekolah, atau lo tetap sekolah di sini, tapi terus kita bisa kayak. Kalau orang nanya, dijawab enggak? Udah Nas, mending kita pergi aja. Gabung lagi ngomong sama orang kayak dia. Ya Allah, Randy kalau mau pindah sekolah. Enggak, iya teh. Jadi aku sama sepupunya. Akhirnya, ke tempatnya dia. Tapi bukannya dari dulu emang gitu ya rasanya. Gimana tuh? Jalan cupu, mainnya sama yang cupu. Iya, jangan dulu ya. Kalian kalau punya masalahnya sama Randy, jangan libatin orang lain. Mereka juga punya masalah sama kalian. Lo udah mulai berani ya? Maksudnya cewek, sudah sekolah apa? Kayaknya kalian juga dulu. Kalian semua pikiran. Udah cukup ini kemana? Bu, orang ini harus sekolah sih. Jadi apa, Bu? Sebenarnya Reni sakit, mentalnya terganggu. Jadi selama dia tidak masuk sekolah, sebenarnya dirinya harus konsultasi khusus kesehatan. Sebelum pergi konsultasi, Reni buat video ini untuk kalian semua. Sebenarnya ini bukan yang pertama kali bagi Randy untuk pindah sekolah. Ini yang ke-15 kalinya Randy pindah dikarenakan Randy sering dibully. Randy dibully karena kekurangan yang Randy punya. Iya benar, Randy tergagap mata Randy rambut dan penampilan Randy yang turun. Setiap hari makanan Randy adalah cacian, kejahilan, dan pukulan dari teman-teman. Bahkan kalau boleh jujur, Randy capek dan rasanya Randy pindah sekolah juga percuma. Soalnya setiap Randy masuk sekolah baru pasti berjumpa dan menghina dan mengganggu Randy. Adik Randy sakit banget. Randy gak kuat, fisik Randy juga. Tapi daripada fisik, batin Randy lebih tersiksa. Randy gak kuat lagi. Randy juga manusia. Randy ingin diperlakukan kayak manusia, bukan dibully kayak gini. Tapi Tuhan maha baik. Tuhan mempertemukan Randy dengan kalian yang bisa menerima Randy. Meski ada beberapa juga dari kalian yang masih menghina dan mengganggu Randy, tetapi Randy tenang karena setelah sekian lama ada juga orang yang menerima Randy sebagai teman seperti itu. Dan Nasa adalah teman Randy yang paling baik. Randy sangat senang bisa berteman dengan orang seperti Nasa. Cuma Randy, tapi Nasa adalah salah satunya orang yang mau meminta maaf ke Randy.
selama ini telah membuat kebahagiaan kalian mengganggu. Tapi Randy berjanji kalau yang kalian mau dan mau Randy pergi, Randy akan pergi. Dan Randy mau bilang satu hal, jangan pernah menggigit atau menghina orang walau itu hanya tanda kurang. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu tolong yang lebih baik yang orang lain punya. Sebab mental orang itu berbeda-beda. Jangan sampai karena rasa egois kita yang ingin membuli itu sampai membuat orang lain menderita. Jangan coba kalian menghina atau membuli orang lain, karena sesungguhnya perbuatan paling jahat ialah ketika kalian bahagia di atas penderitaan orang lain. Apalagi Randy mau bilang kalau Randy sayang banget sama kalian. Makasih ya, sudah mau jadi teman terbaiknya Randy. Udah ya, Randy pamit mau konsultasi ke dokter dulu. Bukan hanya sekedar status, tapi dengan seberapa tulus kamu menjalaninya. Mungkin kebersamaan dalam pertemanan hanya sebatas kenangan, tapi sesungguhnya jika sesuatu begitu tulus saat merangkainya, maka kenangan itu akan terpatri di dalam hati. Perpisahan pasti akan selalu ada di setiap pertemanan, namun kata kamu menyatakan ini bersama, bahkan jika perpisahan hanya dikarenakan, maka kebersamaan yang sudah terlukis selama ini tidak akan pernah hilang. Bagaimana melukis di atas kanvas putih? Jika kau adalah kanvas putihnya, maka kau memerlukan cat untuk membuat hidupmu lebih berwarna. Dalam menjalani kehidupan, kita memerlukan teman untuk memberikan warna pada kehidupan kita. Maka dari itu, jalani pertemanan dengan ketulusan. Ada perpisahan, bahkan ada perpisahan selalu. Sebaliknya, jika kita menjalani pertemanan dengan kebetulan, maka yang tersisa adalah dan perpisahan. Ya, kita sudah menyaksikan semua videonya yang inspiratif. Ya, apa pembahasan video tadi? Tentang apa? Oke, bullying. Ya, itu adalah kekerasan secara verbal atau non verbal. Secara verbal apa non verbal? Iya. Ya, itu salah satu bukti ya yang nyata dalam kehidupan kita
ya tentang syu'abul iman yang nanti akan kita kaitkan ke bab yang akan kita bahas selanjutnya. Ya, tapi sebelumnya silakan dibuka surat Luqman ayat 16 sampai 19. Ya, silakan. Oke, kalian dibuka semuanya. Ya, surat Luqman. Kalau nggak kelihatan di sini dibuka semuanya. Surat Luqman ayat 16 sampai 19. Ya, sambil mencari tadi tentang akhlak. Ya, berhubungan tentang akhlak. Ya, ucapan, tindakan itu merupakan bukti dari akhlak atau tingkah laku kita sebagai orang yang beriman. Ya, itu akhlak. Yang kita saksikan di video tadi adalah akhlak apa? Ya, akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela atau tidak terpuji atau tidak disenangi. Ya, sudah ketemu semuanya? Luqman surat 31 ayat 16 sampai 19. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Sudah? Oke, kita baca dengan dawali ta'awud dan basmalah sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha mithqala habbatin khardalin fi sakhratin fis samawati aw fil liya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkari bir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wa la tusa'ir khaddaka linnasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna anqaral aswat la sautul hamir. Shadaqallahul adzim. Oke, silakan yang perempuan dibaca surat Luqman ayat 16 sampai 19 sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala habbatin fi saharatin aw fis ardiya bihallah. Fun khabir. Ya bunayya aqimis mur bil ma'fi wan hanil muqab ala ma asobak lika min azmil umur wala tusa'ir khaddaka linnasi wala shifil ardi maraha kulla mukhtalin fakhur waqsid fi masjika wa inna ankaral aswati Amir. Sadaqallahul Adim. Oke, perempuan sudah, silakan laki-laki baca semuanya. Di ta'awud basmalah kemudian ayat yang tadi. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhur waqsid jika sang inna Oke, Bapak pengen perwakilan dari laki-laki dan perempuan untuk membaca ya Quran surat Luqman
tersebut dari ayat ke-16 sampai 19. Ayat ke-16 silakan dibaca ya. Oke, selanjutnya perwakilan perempuan. Nah, ya. Anil munkar mil umur. Oke, selanjutnya laki-laki perwakilannya ayat 16. Ya. Innallaha, sekali lagi, innallaha la adalah ya kan? Oke, terakhir. Oke. Ya, surat yang kita baca surat Luqman ayat 16, 19 itu di antara ayatnya ada yang membahas tentang apa yang akan kita pelajari. Tadi kita belajar tentang akhlak dan tentang akhlak mazmumah. Ya, akhlak ada dua, akhlak mahmudah sama akhlak mazmumah. Yang kita bahas sekarang adalah akhlak mazmumah. Yang kita pelajari di semester ini adalah akhlak mazmumahnya mengenai ya hidup berpoya-poya, riya dan sum'ah, takabur dan hasad. Di mana tujuan dari pembelajaran materi ini ya dengan adanya akhlak mazmumah ya kita diharapkan mempunyai kompetensi ya dalam bagaimanakah menganalisis manfaat ya ketika kita menghindarkan diri kita dari sikap hidup berfoya-foya, kemudian riya dan sum'ah, takabur dan hasad. Kemudian yang kedua, menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya dan sum'ah, takabur dan hasad. Yang selanjutnya adalah bagaimanakah kita membiasakan diri kita ya rendah hati dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalian sudah lihat videonya tadi, maka nanti tugas terakhirnya adalah ya kalian membuat karya berupa film pendek dan mempublikasikannya film tersebut di media sosial. Ini merupakan suatu pelajaran bagi orang lain. Apa nanti yang akan kita buat ya dari video pembelajaran tentang akhlak mazmumah ini merupakan suatu pembelajaran nanti bagi orang lain yang akan kita ambil dari film yang akan kita buat nanti. Ya, oke. Ya, ini diantaranya tujuannya. Ya, oke. Sekarang kita membahas tentang akhlak. Ya, akhlak tentunya tidak terlepas dari diri kita ya selaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Karena pada dasarnya kita ini adalah makhluk makhluk sosial, yang mana kita itu tidak dapat hidup dengan diri kita sendiri. Tentulah kita itu membutuhkan bantuan atau jasa dari orang lain agar hidup kita itu normal dan bahagia. Karenanya untuk mencapai hidup normal dan bahagia, maka hal yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat adalah bagaimana kita menjaga perangai kita, tingkah laku kita, sopan santun kita, etika kita atau akhlak kita kepada orang lain. Dengan diharapkan dengan adanya akhlak yang baik, maka di sini apa? Maka tatanan masyarakat dapat berjalan dengan sesuai harapan. Artinya apa? Dengan nyaman, dengan damai, dengan tentram, adem gitu ya. Tidak ada suatu permasalahan bagi diri kita dengan orang lain. Makanya di sini orang-orang yang mempunyai kelebihan membantu kalangan yang kekurangan. Demikian pula keharmonisan lain yang bisa terjaga dengan baik. Dengan adanya akhlak baik diharapkan keharmonisan di dalam masyarakat itu terjaga dengan baik. Apalagi kita sekali lagi dikatakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari kehidupan orang lain. Maka akhlak kita ini harus dijaga, perilaku kita ini harus dijaga, tingkah laku kita ini harus dijaga demi keharmonisan, keamanan, kenyamanan, kebahagiaan hidup kita di dalam masyarakat. Makanya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW bersabda mengingatkan kita bahwasanya ittaqillaha haitsu ma kunta. Itu adalah yang pertama, pastilah semua menyuruh kepada hablum minallah dulu. Hubungan kita dengan Tuhan. Makanya bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kalian berada. Wattabi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk yang sudah dengan perbuatan baik yang dapat menghapusnya. Kemudian di dalam menjalankan kehidupan setelah kita hablum minallah, maka kita dituntut untuk hablum hinan nas. Untuk hablum minan nas, agar bagaimana kita selalu baik dengan sesama kita. Walaupun orang yang lain melakukan suatu keburukan, jangan balas itu dengan keburukan yang sama, tapi lakukanlah dengan perbuatan baik, sehingga perbuatan baik tersebut dapat menghapus perbuatan buruk dan berakhlaklah pada orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik. Ini merupakan bagaimanakah kewajiban kita seorang manusia untuk membodohkan etika sosial kita dengan sesama. Maka di sini ada pengertian akhlak dan pembagiannya. Lantas apa itu akhlak? Kalau kita perhatikan bahwasanya akhlak adalah perilaku dan sikap seseorang yang tertanam dalam jiwa, yang lahir secara spontan dan tanpa perlu dipikirkan kembali. Ini namanya akhlak. Secara spontan, itu akhlak timbulnya. Entah itu nanti akhlaknya timbul dengan kebaikan, lahirnya jiwa kitanya, atau dengan keburukan, tergantung bagaimanakah jiwa kitanya tersebut. Akankah itu menjadi suatu yang baik atau yang buruk? Maka itu merupakan akhlak. Secara garis besar bahwasanya
secara umum akhlak dibagi menjadi dua jenis atau dua macam, yaitu akhlak terpuji atau akhlak atau akhlak yang baik dan dicintai Allah dan Rasul. Yang kedua adalah akhlak tercela atau akhlak mazmumah yang buruk dan dibenci oleh Allah. Ini yang akan kita bahas. Lantas akhlak mazmumah apa yang akan kita bahas di pembahasan kali ini? Yang pertama adalah pengertian apa itu akhlak mazmumah. Ya, secara jenis tindakan atau sifat buruk dan tercela yang tidak dibenarkan oleh agama. Itu akhlak mazmumah dan harus dihindari. Kenapa harus dihindari? Karena dapat mendatangkan kemadharatan, kerugian. Ya, bagi diri kita, bukan hanya diri kita, tetapi bagi orang lain. Seperti yang tadi kalian lihat di film yang tadi, adanya suatu kemadharatan. Ya, bukan hanya diri kita, tetapi bagaimanakah di film tadi bagi orang lain. Serta apa di sini bukan hanya kemadharatan bagi diri kita dan orang lain, mendatangkan dosa dan murka Allah. Ini yang harus kita hindari. Yang paling penting adalah bagaimana kita menghindarkan diri kita dari dosa dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus menghindari namanya akhlak mazmumah. Oke, ada beberapa contoh akhlak mazmumah yang akan kita bahas. Yang pertama, hidup berfoya-foya. Di mana hidup berfoya-foya itu adalah perilaku menghamburkan harta atau menggunakan sesuatu secara berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhannya untuk kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhannya atau maslahatnya. Ya, itu. Ya, setelah dia diberikan harta yang berlimpah, waktu yang banyak, ya, katakanlah seperti itu contohnya, bagaimanakah dia itu menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kebutuhannya saja. Jangan dihamburkan secara percuma, apalagi untuk ego semata, nafsu atau mengikuti hawa nafsu, atau untuk hedon. Hidup hedon tahu? Iya, hidup apa? Ya, itu kan? Ya, itu hidup hedon atau katakanlah kerennya. Inilah hidup berfoya-foya yang pertama yang harus kita hindari bersama. Dan yang kedua yaitu tentang riya dan sum'ah. Ya, riya berasal dari kata ru'ya yang artinya melihat. Melihat. Kalimat ar-rajul berarti seorang menampakkan amal baiknya atau amal solehnya agar orang lain melihatnya. Sedangkan secara istilah, apa itu riya? Adalah menampakkan amal soleh kepada manusia agar mendapatkan kedudukan atau pujian dan mengharapkan keuntungan materi. Sementara sum'ah berasal dari kata sami'a, yaitu mendengar. Darinya muncul kata sama'a yang berarti memperdengarkan secara Kemudian sum'ah adalah membicarakan atau memberitahukan amal soleh yang sebelumnya tersembunyi kepada manusia agar mendapatkan kedudukan atau pujian dari mereka untuk mengharapkan keuntungan materi. Kalau riya hanya cukup diperlihatkan saja. Kalau sum'ah bukan hanya diperlihatkan tetapi diceritakan.
kepada orang lain. Nah, itu. Ya. Di dalam Al-Qur'an juga sudah ada ya. Ya, ibaratnya ya itu ada batu, kemudian di atasnya ada pasir, kemudian datang air hujan. Ya, batu itu adalah apa? Manusia. Pasir itu apa? Atau tanah? Amalan manusia. Datang air hujan. Air hujan itu apa? Ria dan Apa yang terjadi pada pasir? Hanyut. Apa yang terjadi pada batu? Dekongnya retak, benar nggak sih? Ya, kadang terbelah. Ya, itu contoh ria yang begitu dahsyat kalau sudah melekat kepada diri seorang manusia atau sum'ah yang terletak dalam diri manusia. Apa amalannya tadi ketika datang ria atau sum'ah? Akan hilang. Kayak pasir tadi akan tidak ada bekas. Apa yang terjadi pada batu yang terus kena air hujan? Ya, itu akan membentuk suatu sifat, ya, karakter diri dalam ya jiwa manusia. Kalau sudah ria atau sum'ah, segala perbuatannya apa? Ya udah dibarengi ria sum'ah aja. Ketika dia melakukan sesuatu, misal mau ngepel, mau nyapu, mau apa lagi, sesuatu yang baik, kemudian tidak ada yang lihat, tidak ada yang menonton, dia tidak akan mau mengerjakan. Ya, deweke wekel, deweke rajin ketika anasing. Ya, ketika ada yang melihat, kemudian memujinya, menyanjung, mengagung, ya kan? Ya, untuk mendapatkan pujian itu yang paling bahaya. Makanya ria dan sum'ah ini merupakan akhlak mazmumah yang harus kita hindari bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah takabur, di mana takabur adalah salah satu sifat tercela. Ya, dan Allah membenci orang yang takabur atau orang yang ya apa? Angkuh. Ya, di mana di sini dijelaskan sifat ini memiliki kecenderungan memandang diri lebih baik dari orang lain. Ya, dari dari film tadi ada nggak sifat takaburnya? Ya, itu. Dari yang tadi juga ada nggak sifat ria dan sum'ahnya? Oke. Ya, ada nggak tadi sifat yang berfoya-foyanya? Oke, yang keempat adalah tentang hasad. Ya, hasad dalam bahasa Arab berarti iri dan dengki. Ya, apa itu iri dan dengki? Perasaan tidak senang terhadap kebahagiaan atau keberuntungan orang lain, disertai dengan keinginan agar orang tersebut kehilangan nikmat yang ada pada dirinya dan pindah kepadanya. Itu hasad. Bukan hanya iri, tetapi bagaimanakah saya itu mendapatkan kebahagiaan, ya, atau apa di sini keberuntungan orang lain, agar pindah kebahagiaan orang lain itu kepada diri kita dengan cara apapun. Ini ada di film yang tadi? Iya, ada. Ya, makanya hasad pun harus kita hindari bersama. Ya, karena apa ini? Ini seperti api yang membakar kayu bakar. Ya, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narol hatoba. Silakan kalian jauhi ya perilaku hasad. Karena perilaku hasad itu dapat apa? Menghilangkan kebaikan. Seperti apa? Api yang memakan kayu bakar.
Apa berarti? Dari hatinya memicu iri dan dengki. Kemudian ya dari mulutnya terucap, ya kan? Ya, untuk apa? Mengambil kebahagiaan itu dari orang lain. Dengan cara apa? Ya, dan bagaimana? Ya, itu hasad. Kemudian dari tindakannya seperti apa? Bahkan kadang orang hasad ini tadi merugikan orang lain. Adakah contoh hasad di film yang tadi? Ya, pastilah ada. Ya, inilah surat Luqman, surat ke-31 ayat 16 sampai 19. Ya, di mana seorang Luqman. Ya, Luqman itu siapa? Ya, seorang orang tua yang peduli terhadap anaknya. Dia berwasiat kepada anaknya. Bagaimanakah wasiatnya? Ya, kalau kalian hidup di dunia, kalau kalian setelah hidup di dunia, maka kerjakanlah suatu amalan baik tentunya. Karena setiap amalan itu baik atau buruknya, ya sekecil biji apa di situ, biji sawi, maka akan apa? Mendapatkan ya, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ya, Luqman pun berwasiat kembali kepada anaknya untuk seraya mendirikan sholat, karena sholat ini adalah bentuk ya realita keimanan kita kepada Tuhan, dan sholat itu merupakan suatu doa. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, silahkan sebutkan di dalam sholat. Kemudian ketika kita menjadi makhluk sosial, dituntut di situ Luqman mengajarkan kepada anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Silakan seru, ya, ajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah ya dari perbuatan mungkar. Kemudian Luqman bagaimana menasihati anak-anaknya selanjutnya? Ya, suruh bersabar atas apa yang sudah menimpa di dalam kehidupan kita. Ya, sabar itu dibagi 3. Sabar tentang ujian, sabar tentang ketaatan, nah, serta sabar dalam menghadapi suatu ya maksiat. Ya, kemudian bagaimanakah Luqman pun di sini ya berwasiat kepada anaknya agar apa? Jangan memalingkan muka kita terhadap orang lain. Ketika kita itu hidup kemudian mendapatkan kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan, jangan memalingkan muka kita kepada orang lain. Apalagi orang tersebut kenal dengan kita. Ya, apalagi dulunya ya teman kita, bestie kita, ketika sukses kadang lupa terhadap diri kita, akan sampai memalingkan ya dari kita ketika bertemu dengan kita. Maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang termasuk orang yang takabur. Wala tamshi fil ardi maroha. Makanya di situ janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh lagi menyombongkan diri. Ini yang terakhirnya, waqsid fi masyika. Ya, silakan bukan langkahmu, ya, cukupkan kehidupanmu, kemudian rendahkanlah suaramu. Ketika kita bersosialisasi dengan orang, maka harus kita rendahkan suara kita. Jangan sampai dengan perkataan yang keras. Ya, jangan sampai dengan perkataan yang keras. Itu salah satu juga ilmu yang harus kita pakai di dalam bersosial atau bermasyarakat. Ya, tetapi jangan rendah juga. Ya, kenapa? Inna angkaral aswat la sautul hamir. Rendah itu seperti
apa? Suara keledai. Tahu keledai? Ya, dia selalu meringkik, ya, meringkik dan meringkik, ya kan? Kenapa? Itu jangan seperti itu. Kenapa? Karena manusia tidak boleh hidup apa? Berkeluh ya, dipailui lebih, ya disuku, jangan diucapkan ya cuman segitu, ya dikasih kecil, ya disuku apa, jangan mengeluh. Belum tentu di bawah saya ada yang tidak dapat walaupun saya mendapatkannya kecil, ya tuh. Nah, inilah pelajaran yang dapat kita ambil ya di Quran surat 16, ya surat Luqman surat 31 ayat 16 sampai 19 mengenai akhlak mazmumah. Oke, apa kesimpulan dari ini? Ya, kesimpulannya apa ini dari surat ini? Ayo, ada siapa yang bisa menyimpulkan dari surat ini? Oke, silakan berdiri. Menurut saya kesimpulan dari ini surat Al-Luqman ayat 16 mengajarkan tentang pengawasan Allah atas setiap amal sekecil apapun. Ayat 17 memerintahkan untuk mendirikan sholat, beramal ma'ruf, nahi mungkar dan bersabar. Sementara ayat 18 dan 19 mengajarkan agar mulia dapat melarang kesombongan dan mengajarkan kesederhanaan dalam berjalan serta menggunakan suara saat berbicara. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya mana semuanya. Ya, itu yang dapat kita pelajari. Ya, sebelum ditutup silakan diperhatikan surat Luqman ayat 16 sampai 19 kita review semuanya. Ya, di situ ada kita membahas tentang tajwid terlebih dahulu. Ada berapakah hukum nun mati atau tanwan, tanwin, tanwun yang ada di situ? Ya, ada berapa? Terus berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus bilangnya. Terus ada lagi ini oke, ada berapa jadi? 1, 3, 14, oke, 14 ya. Oke, ya, Bapak harapkan dengan tadi kita belajar tentang akhlak mazmumah ya, agar kita tidak terapkan dalam kehidupannya, tak demi hidup kitanya nyaman, bahagia ya. Maka akhlak mazmumah yang tadi sudah dijelaskan wajib kita hindari bersama. Oke, ya, sampai di sini. Ya, seperti apa yang tadi tujuan pembelajaran yang Bapak sudah paparkan, silakan nanti berhitung untuk membuat kelompok film. Ya, berhitungnya secara zigzag. 1 sampai 4 kembali ke 1. 2, 3, 4. Oke, silakan yang 1 berdiri di checklist lagi. Ya. Dikasih nomor saja.
Ya, dikasih nomor 1. Ya, 1. Silakan dikasih nomor. Sudah? Oke, 2. Oke, 2. Cek, Man. Benar nggak? Nah, oke, 3. Nah, termati. Barangkali ada yang catat. Oke. 3. 4 berarti, sorry. Oke, sudah selesai. Oke, ya karena pembagian kelompok sudah selesai. Tadi juga sudah dicatat 1 dengan 1 dan 4 dengan 4. Nanti perwakilannya silakan maju sendiri. Ya, perwakilan dari masing-masing kelompok sini maju. Ya. Maju. Ya, sini. Oke, silakan ambil. Oke. Ya, silakan duduk. Nanti judulnya. Oke. Ya. Ya, Bapak nanti nanya ke kelompok yang lain aja. Oke, kelompok 1 dapatnya apa? Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, nanti silakan judulnya itu nanti dibuat filmnya, durasinya ada yang tanya. Ya, 10 menit saja. Ya, Bapak 10 menit aja. Ya, oke. Ya, itu nanti dikumpulkan 2 minggu yang akan datang. Ya, oke. Untuk minggu depan silakan dihafalkan surat An-Nisa 136 untuk ulangan harian bab 2-nya. Ya, hafalkan 136 beserta artinya ya untuk ulangan bab 2-nya. Terima kasih.
atas waktu dan perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.